بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخواني الطلبة dari syariah, alhamdulillah kita bertemu lagi ya. Di kesempatan kali ini Ustadz ya ingin menyampaikan beberapa mutiara-mutiara poin-poin yang terdapat dalam surat Al-Buruj. Naam. Taib ayyul ikhwah. Naam. Surat Al-Buruj para ulama ada yang menafsirkan bahwasanya surat Al-Buruj adalah artinya bintang-bintang, bintang-bintang atau gugusan bintang yang ada di langit. Dan juga ada yang mengartikan Al-Buruj artinya adalah benteng, yaitu benteng-benteng yang kokoh. Dan juga ada yang mengartikan bahwasanya Al-Buruj adalah planet-planet yang ada di langit. Baik. Nah, surat Al-Buruj termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Makkah. Atau dengan nama lain surat As-Sama' Dzatil Buruj. Jadi surah Al-Buruj ini ada yang mengatakan namanya adalah Al-Buruj dan ada juga yang mengatakan As-Sama' Dzatil Buruj. Baik. Imam Ahmad beliau meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca surat ini di akhir salat Isya, di akhir salat Isya, sekitar jam 10-an. Baik. Dan jumlah ayatnya adalah 22 ayat, 22 ayat. Dan diturunkan setelah surat Asy-Syams wa Duhaha dan sebelum surat Wat-Tin wa Zaitun. Baik. Berikutnya keutamaan surat Al-Buruj. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang membacanya di salat zuhur dan salat asar. Itu yang pertama. Yang kedua, surat ini termasuk surat mufassal. Surat mufassal adalah surat yang dimulai dari Al-Hujurat sampai An-Nas, yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi diberi keutamaan dengan surat Al-Mufassal ini dibanding dari kebanyakan para nabi. Jadi Nabi diutamakan dengan diturunkannya surat Al-Mufassal ini, yaitu surat Al-Hujurat sampai An-Nas, dari nabi-nabi yang lainnya. Baik. Diriwayatkan oleh Wathilah ibnu al-Asqa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu as-sab'u at-tiwal makan at-Taurat wa fuddiltu bil mufassal." Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengganti dari at-Taurat, yaitu as-sab' at-tiwal. As-sab' at-tiwal adalah surat Al-Baqarah sampai surat Al-Maidah, atau surat Al-Baqarah sampai surat At-Taubah. Dan aku beri keutamaan dengan surat Al-Mufassal, yaitu surat termasuk surat Al-Hujurat sampai surat An-Nas. Baik. Kandungan yang terdapat dalam surat Al-Buruj adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala membuka surat ini dengan qasam, dengan bersumpah dengan beberapa makhluknya, was-sama'i dzatil buruj dan seterusnya. Yang kedua, di dalamnya juga terkandung tentang kisah ashabul ukhdud, ashab al-ukhdud, yang mereka para mukminin yang disiksa di parit al-ukhdud. Nah, dan yang ketiga adalah ancaman bagi orang-orang kafir yang mereka menyiksa orang-orang mukmin dengan
menyiksa orang-orang mukmin di ashabul ukhdud. Mereka menyiksa orang-orang mukmin di parit yang namanya ukhdud. Allah mengancam mereka dengan azab neraka jahanam. Yang keempat adalah berita gembira ya dengan nikmatnya surga bagi orang-orang yang bersabar, yaitu para ashabu al-ukhdud. Dan yang kelima adalah di dalamnya terkandung ya dalam surah Al-Buruj tersebut Allah juga menyebutkan siksaannya yang sangat pedih, siksaannya yang sangat pedih, dan menyebutkan beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keenam, Allah memberikan permisalan bagi kaum Fir'aun dan kaum Samud bagaimana ya siksa mereka ya terhadap apa yang mereka lakukan ya berupa ya kesyirikan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah Allah menyebutkan dalam surat tersebut ya kemuliaan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran. Baik, berikutnya apa tujuan ya kandungan yang ada dalam surat Al-Buruj ya? Nah, ada beberapa kandungan yang penting yang terdapat dalam surat Al-Buruj, yaitu tathbitul mu'minin, ya menguatkan orang-orang mukmin ya yang datang setelahnya, wa tasliyatuhum, dan menghibur mereka, amma asabahum min a'daihim, apa yang mereka ya dapatkan berupa siksaan orang-orang kafir terhadap mereka. Jadi surat ini adalah termasuk surat yang menghibur Nabi SAW ya bahwasanya ya zaman dulu sebelum Nabi SAW ada orang-orang mukmin yang mereka mendapat siksaan yang pedih. Dengan berita ini Nabi terhibur ya, terhibur agar lebih bersabar menghadapi orang-orang kafir. Baik. Dan juga surat ini juga menghibur bagi kita kaum mukminin agar kita selalu bersabar terhadap ya tantangan, cobaan, ya gangguan orang-orang kafir dalam berdakwah. Nah, baik. Dan juga di dalamnya terdapat dalil-dalil yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala ya dan kekuasaannya, dan berlakunya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.